Salam lestari, salam sehat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema Lembaga Konservasi sebagai benteng terakhir perlindungan satwa terancam punah. Saudara, pertanggal 15 November tahun 2022 yang lalu, Badan Dunia PBB menyatakan bahwa penduduk bumi jumlahnya sudah mencapai 8 miliar manusia. Dibandingkan dengan tahun 1987, bumi yang ketika itu masih dihuni oleh 5 miliar jiwa, maka dalam kurun waktu lebih kurang 35 tahun atau 3 dekade, pertambahan penduduk bumi adalah 3 miliar manusia atau 60%-nya. Dengan daya ukur dapat diperkirakan pada tahun 2050 penduduk bumi sudah akan mencapai lebih kurang 13 miliar manusia. Bisakah saudara bayangkan bagaimana kepadatan bumi ini jika dihuni oleh 13 miliar jiwa, sementara penduduk Indonesia sudah mencapai 340 juta jiwa pada masa itu. Pada saat ini penduduk Indonesia sudah di angka 275 juta jiwa atau nomor 4 terbesar di dunia sesudah Cina, India, dan Amerika Serikat. Maka tidak heran orang berpikiran maju seperti Elon Musk, 51 tahun, sudah memikirkan bagaimana manusia bisa tinggal di luar planet bumi, bahkan sudah merancang hidup di planet Mars. Karena penduduk bumi sudah terlalu padat, tidak lama lagi sudah akan melewati masa kapasitas daya tampungnya. Apa yang akan terjadi jika penduduk bumi 13 miliar? Dipastikan penduduk bumi sudah over capacity. Saudara bisa bandingkan pada tahun 1960, generasi saya lahir dulu, penduduk bumi masih 3 miliar. Yang memprihatinkan, pertumbuhan penduduk justru terjadi di negara-negara miskin. Bumi yang mengalami kelebihan daya tampung membawa dampak negatif banyak hal, antara lain akan banyak terjadi kerusakan alam dan lingkungan, pepohonan makin berkurang, air laut semakin naik, rob, intrusi air laut, kesulitan air minum, terjadi pemanasan global, bencana alam semakin hebat seperti banjir, tanah longsor, kekeringan di banyak negara. Banyak penyakit baru muncul, pandemi penyakit, banyak hewan mengalami kepunahan, dan banyak lagi dampak negatif lain termasuk konflik peperangan antar bangsa. Saya akan bahas terbatas tentang kepunahan fauna dan floranya saja, khususnya kepunahan satwa. Menurut Badan Dunia IUCN, per Januari 2022, di seluruh dunia saat ini ada lebih dari 142.500 spesies masuk daftar merah dengan lebih dari 40.000 spesies terancam punah. Dari jumlah tersebut, diantaranya 41% amfibi, 37% ikan, 34% tumbuhan runjung, 33% karang pembentuk terumbu, 26% mamalia, 13% burung. Dilihat data per negara, total spesies hewan Indonesia yang terancam yakni 1.225 spesies. Dari jumlah tersebut, 192 spesies diantaranya sangat terancam punah, 361 terancam punah, dan 672 rentan. 3 spesies dinyatakan punah. Di antara yang sangat terancam punah antara lain orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, badak Jawa, badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, babi rusa, anoa, komodo, burung maleo, kakatua, cendrawasih, dan masih banyak lagi lainnya. Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya ex situ, baik berupa lembaga pemerintahan maupun non-pemerintah. Contoh lembaga konservasi yaitu taman satwa, kebun binatang, taman safari, dan sebagainya.
Lembaga konservasi mempunyai fungsi utama mengembangbiakkan terkontrol dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya serta berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi spesies di alam habitatnya sebagai sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan satwa endemik yang terancam punah seperti gajah, harimau, badak, dan sebagainya sangat membutuhkan keberadaan hutan tempat tinggalnya tetap lestari. Lah kalau tempat tinggalnya sudah rusak dan habis digunakan manusia yang populasinya terus bertambah, kemudian diperparah lagi terjadinya kebakaran hutan dan bencana alam yang semakin sering terjadi, maka semakin masiflah kerusakan alam tempat tinggal satwa langka itu. Terus di mana lagi satwa-satwa langka ini dapat hidup? Dipastikan mereka akan segera punah. Itu sebabnya keberadaan lembaga konservasi sebagai benteng terakhir pelindungan bagi satwa terancam punah sudah sangat mendesak. Manakala satwa di alam habitat tak terhindarkan lagi kepunahannya, maka setidaknya masih ada yang tersisa, yaitu di taman satwa, kebun binatang, atau di taman safari. Hendaklah semua pihak mendukung keberadaan lembaga konservasi. Satwa-satwa yang ada di lembaga konservasi adalah para duta makhluk bumi. Di lembaga konservasi mereka diperagakan dan diperkenalkan kepada manusia, agar manusia menjadi pintar dan cerdas dalam mengelola bumi. Kerusakan bumi, bencana alam, kepunahan flora dan fauna lebih disebabkan oleh karena manusia kurang cerdas dalam mengelolanya. Perlu dipahami, kepunahan makhluk hidup itu mencuri kekayaan anak cucu kita. Nasihat bijak firman Tuhan mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, orang yang bebal akan menerima cemooh. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Salam lestari, salam sehat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawan.